Assalamualaikum semuanya. Halo. Seperti janji aku pada vlog sebelumnya, vlog kali ini aku mau menceritakan pengalaman aku dalam hal piercing. Jadi aku sudah kenal dunia piercing atau bahasa mudahnya tindik itu dari zaman dulu ya. Jadi aku tuh ceritanya punya dua tindik atau sepasang tindik, satu di kanan dan satu di kiri. Itu hasil tindikan yang ku dapat saat masih bayi oleh orang tuaku. Seiring bertambahnya usia, aku kenal kembali dengan tindik atau piercing itu saat kelas 2 sekolah menengah pertama atau kelas 2 SMP. Jadi saat kelas 2 SMP, aku memiliki beberapa teman yang sudah punya piercing atau tindik di telinga lebih dari normalnya. Kan normalnya wanita itu punya sepasang tindik di telinga atau satu kanan satu kiri ya. Nah, geng aku ini berisikan beberapa orang memiliki tindikan di bagian telinga yang lebih dari normal. Tentu aku tidak menganggapnya negatif, tapi menurutku itu sangat menarik. Jadi aku beranikan diri untuk melakukan tindik atau piercing mandiri dengan cara sederhana dan kolot pada masanya yang tidak boleh ditiru ya. Disclaimer dulu sebelumnya ya, aku bukan yang expert banget dalam hal tindik-mentindik, aku bukan ahlinya, tapi aku hanya share pengalaman-pengalaman aku ya. Semoga ada manfaat, bisa diambil baik, dan jika ada yang buruk, tolong dimaklumi. Lanjut ceritanya, jadi saat kelas 2 SMP itu, aku mulai memberanikan diri untuk menambah satu tindikan di telinga kananku dengan cara yang sangat manual, dan sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, bener-bener gak aman dan beresiko banget. Jadi aku tindiknya saat jam pelajaran kosong, itu posisinya sedang di kelas, dibantu dengan teman-teman yaitu rekan-rekanku atau satu gengku yang sudah senior memiliki tindik-tindikan. Alatnya sederhana banget, cuma pakai satu jarum pentul yang tajam, lalu minyak kayu putih, udah gitu aja. Ibu rumah tangga, istri. Pertamanya telinga kita yang mau kita tindik atau area yang mau kita tindik itu kita baluri dengan minyak kayu putih sampai serasa kebas gitu ya. Minyak kayu putih ini sama halnya dengan es batu, dia atau anestesi ringan, dia membuat, kalau bahasa mudahnya itu mati rasa sejenak. Jadi setelah minyak kayu putihnya bekerja, aku mulai tusuk tuh telinga kanan aku pakai jarum pentul yang tajam. Aku masih ragu-ragu karena masih pemula, jadi saat menusuk itu karena dalam keadaan ragu-ragu, jadi yang bagian belakangnya belum tembus atau hanya sampai di tengah. Itu aku bingung banget, gimana ini, mau dilepas sayang tinggal dikit lagi, mau ditusuk tapi efek minyak kayu putihnya udah habis dan udah mulai terasa sakit. Tiba-tiba ada teman aku yang lain manggil dong, jadi aku dipanggil dengan nama aku Maya, yang teriak Maya, lalu aku noleh atau melihat ke arahnya. Nah, saat aku melihat ke arahnya itu, tanpa aku sadari, tindikan atau jarum pentulnya itu tembus. Jadi secara nggak langsung, tanpa sengaja, tindikanku berhasil. Nggak sampai di situ. Jadi yang harus kita lakukan setelah jarum pentulnya berhasil menembus area yang mau kita tindik itu, kita harus membengkokkan ya. Membengkokkan tuh agar tujuannya ujung jarum pentul yang tajam itu tidak melukai area telinga kita di bagian belakang. Itu rasanya lumayan. Dengan modal nekat, tanpa pengetahuan apapun, nggak secanggih zaman sekarang yang tinggal bisa klik Google, oke Google, cari tahu informasi tentang healing. Aku sebutnya healing ya. Healing itu adalah proses penyembuhan setelah
setelah tindik, atau kalau bahasa profesionalnya after care gitu. Masalah muncul karena aku tindik dalam kondisi tidak steril atau dengan alat-alat yang belum disterilkan, jadi tumbuhlah nana atau keloid. Jadi di area sekitaran jarum pentul itu seperti ada luka-luka, atau kalau bahasa kami sebutnya koreng, nanah gitu, yang ada aroma cairan. Lalu tumbuhlah seperti benjolan di area lubangnya, yang kalau zaman sekarang itu sebutannya yaitu keloid. Aku yang masih kecil dan nggak tahu apa-apa itu melepaskan jarum pentulnya, lalu aku kasih anting. Nah, itu salah satu kesalahan aku adalah, pertama, aku cepat ganti. Jadi kalau dalam dunia piercing itu kita tuh butuh waktu 1 bulan sampai 3 bulan untuk ganti dari yang pertama kita pakai media untuk tindik sampai ke anting yang baru. Nggak boleh terlalu cepat. Kedua juga, aku nggak ngerti juga harus merawatnya seperti apa, diolesi apa atau bagaimana. Singkat cerita, piercing aku sembuh tapi masih seperti ada keloid. Jadi di tindikan itu seperti benjolan. Jadi ya singkat cerita, aku masih pakai anting dan segala macamnya. Lanjut SMA, lanjut lagi kuliah, dan terus sempat aku lepas mungkin hampir setahunan. Lalu aku masukin lagi anting dan buntu. Biasa kalau misalnya lubang tindikan, kalau kita lepas itu biasanya rapat lagi ya, atau regenerasi kulit menutup lagi. Jadi setelah lama nggak pakai anting, kita harus masukin, terus kita harus pakai tenaga lagi untuk menembus atau merobek bagian yang sudah istilahnya sudah menutup. Totalnya aku sudah memiliki 3 tindik, 2 di kanan dan 1 di kiri. Jadi setelah menikah, aku di rumah bingung mau ngapain, dan ngetren lagi gitu, ngetren tindik lagi. Dan aku pikir kayaknya kurang, anting tuh banyak ragam, banyak jenis. Aku suka banget koleksi anting, koleksi perhiasan, atau zaman sekarang kan online sudah banyak, jadi cantik-cantik banget anting. Terus aku mikir, aduh ini tindik cuma 3, kok anting itu lucu-lucu banget, apalagi yang model-model zaman sekarang. Jadi dari situlah aku berinisiatif lagi untuk menambah tindikan atau piercing aku. Aku pikir lucu kali ya kalau tambah lagi 1 di kiri, karena kan udah 2 di kanan, 1-nya di kiri, jadi harus biar seimbang gitu, tambah lagi. Jadi aku tambah, tapi metodenya kali ini berbeda. Aku sudah searching, tapi tetap menggunakan jarum pentul. Masya Allah. Aku nggak pakai yang namanya minyak kayu putih lagi, aku pakainya es batu. Jadi tindikan keempat aku, yaitu di telinga kiri ini, aku menggunakan es batu. Aku baluri es batu sampai telinga aku mati rasa, dan langsung secepat kita, maaf typo, maksudnya setelah kebas aku langsung tusuk pakai jarum pentul. Dan kali ini aku nggak ragu-ragu, aku langsung tusuk. Itu pokoknya mudah banget rasanya, ada kulit tipis yang kita tembuskan. Langsung setelah aku tusuk, aku cabut, langsung aku ganti anting berbahan titanium ya, atau perak gitu. Dan yang surprisingly, tindikan aku yang baru ini healingnya cepet banget, enggak ngerasa sakit, enggak ngilu-ngilu, enggak ada keloid, enggak ada nanah, enggak ada bengkak sama sekali. Mulai dong, karena nggak sakit, enak, nggak ada bengkak, nggak ada keloid, bisa langsung pokoknya enak aja. Tapi aku masih belum ganti anting ya. Aku pikir-pikir gimana kalau aku tambah 1 lagi nih gitu. Jadi aku sekarang nih posisinya udah punya 4 tindik, 2 kanan dan 2 kiri. Aku mau tambah 1 lagi di area yang kuping kiri ya, karena kalau tambah di telinga kanan aku pikir kan ngeri gitu, trauma. Mungkin telinga kanannya lebih sensitif gitu, atau telinga kiri ini lebih mudah ditindik.
aku bulatkan tekad, aku tambah lagi satu piercing di telinga kiri aku, sama masih memakai es batu sebagai anestesi atau pembuat kebasnya, tapi yang kali ini healingnya berbeda. Mungkin karena dekat dengan tulang, sudah mulai dekat dengan tulang ya, healingnya ketika disentuh atau salah tidur itu lebih gimana ya, lebih ngilu gitu loh. Mungkin juga karena saat yang tindik kelima ini, maksudnya aku menggunakan jenis anting yang ring, bukan yang tusuk lurus. Sebelumnya aku makanya tusuk lurus, nah ini pakai yang ring, biar aku pikir nanti nggak perlu ganti lagi kalau pakai yang ring. Ternyata kalau menurut informasi profesional ahli piercing, kalau pakai yang ring itu nanti lebih sakit, proses healingnya lebih lama. Lanjut, seperti di video ini yang kalian lihat, aku sedang nambah piercing di bagian hidung. Aku suka sekali piercing atau tindik di bagian hidung. Aku nggak berani, takut dimarahi orang tua, tapi setelah nikah aku bujuk rayu suami aku dan dapat izin dong. Kali ini aku nggak mau dong main-main lagi. Maksudnya aku mau ditangani sama staf ahli, karena setahu yang aku baca, tindik di area hidung itu resikonya lebih tinggi daripada tindik di area telinga. Makanya itu aku mau staf ahli yang menangani aku. Jadi aku minta ditemenin sahabat aku, kami ke Palembang Square di Palembang. Itu ada counter de Paris, jadi ada profesional yang memang sudah bertugasnya sebagai tindik mentindik. Jadi aku ditindik di situ. Seperti yang kalian saksikan, aku tindiknya dengan proses non steril ya. Jadi ada istilah steril dan non steril. Kalau steril itu kita tindik dengan ditembak, tapi kalau area hidung gak boleh ya. Yang boleh ditembak itu hanya area telinga. Nah, satu lagi tindik non steril, yaitu tindik menggunakan jarum atau manual seperti yang aku lakukan sekarang ini. Kalau ditanya rasanya itu saat jarum pertama masuk itu kayak aku lagi nindik telinga, tapi yang aku kaget, aku pikir sudah selesai, loh kok masih. Ternyata menembus bagian hidung itu lebih tebal daripada telinga dan enggak selembut telinga. Jadi prosesnya panjang, ada sakit lah ya, enggak sedikit. Tapi setelah selesai, setelah pasang anting itu aku ngerasa hidung aku seperti dijepit aja gitu, seperti ngilu. Bagaimana perasaan Anda? Mantap. Untuk sekarang rasanya udah biasa aja, nggak terasa. Coba lihat di bawahnya. Oh ya, aku mau bagi informasi, kalau kalian tertarik mau tindik di area hidung, aku saranin yang non steril dan pakai anting yang perak atau titanium. Aku biasa yang pakai yang titanium ya. Terus pakai kalau bisa yang ada balesan di dalamnya atau ada klep penutupnya. Jangan pakai yang tusuk biasa, karena nanti kalau kita bersihin bernapas atau kesenggol itu bisa lepas. Tindikan di hidung berbeda dengan telinga. Tindikan di hidung kita lepas, nggak butuh waktu lama, itu sudah menutup lagi. Ini sebagian foto-foto tindikan yang ada di telinga ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak.